Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Angelivita Safira. Di sini kakak akan menjelaskan jenis-jenis paragraf deskripsi beserta contohnya. Pertama-tama, kakak akan menjelaskan apa sih itu deskripsi. Istilah deskripsi diambil dari bahasa Inggris, yaitu describing, yang berarti menjelaskan, melukiskan, atau menggambarkan. Melalui penjabaran asal kata deskripsi sendiri, kita sudah bisa menyimpulkan kalau paragraf deskripsi itu digunakan untuk menjelaskan, melukiskan, atau menggambarkan sesuatu. Tujuannya supaya pembaca seolah-olah bisa ikut mengamati lewat seluruh panca indera, seperti melihat, meraba, mencium, perasaan, hanya melalui kata-kata tersebut. Hal yang dideskripsikan itu bisa bermacam-macam, misalnya suasana, karakteristik, sifat, bentuk, rasa, dan lain-lain. Dalam paragraf deskripsi, penulis harus bisa memberikan kesan, hasil pengamatan, dan perasaannya sehingga pembaca pun bisa ikut merasakan. Perbedaan paragraf deskripsi dengan jenis paragraf lainnya adalah biasanya paragraf ini digunakan untuk menjelaskan suatu tempat, benda, atau kejadian tertentu dengan kata-kata. Paragraf ini menggambarkan ciri-ciri fisik seperti bentuk, warna, atau ukuran, kepribadian objeknya sendiri. Di sini kakak akan memberikan jenis-jenis paragraf deskripsi. Apa aja sih jenis-jenis paragraf deskripsi? Yuk kita simak. Yang pertama, ada paragraf deskripsi spasial, yaitu paragraf ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini, adik-adik bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar dan dalam, atas, atau bahkan bawah. Adik-adik bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan. Apakah ruangan itu gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, dan sebagainya. Selain ruangan, adik-adik juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda, hingga tata letaknya seperti apa. Contoh paragraf deskripsi spasial yaitu kamar berukuran 7 x 8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker. Tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Sisi kanan kamar terdapat TV 32 inci yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di atas rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat makin manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Dan selanjutnya, kakak akan menjelaskan jenis paragraf deskripsi objektif, yaitu paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contohnya, salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Di Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Candi ini dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 peralatan
pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Stupa utama Candi Borobudur terdapat di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi barisan stupa melingkar sejumlah 72 stupa. Di dalam stupa tersebut terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi tertata sempurna. Dan yang terakhir yaitu paragraf deskripsi subjektif. Kalau yang ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif. Pasalnya, paragraf deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Jadi kebalikannya dengan deskripsi objektif. Contohnya, Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat. Sebagai seorang guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Namun, mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Seperti itulah beberapa jenis paragraf deskripsi beserta contohnya. Dan sekarang, adik-adik bisa membuat kelompok beranggotakan 4-5 orang. Setelah itu, adik-adik membuat salah satu paragraf deskripsi berdasarkan jenis-jenisnya, salah satunya saja. Dan temanya bebas, boleh tentang sekolah, rumah, atau tempat wisata. Seperti itu. Baik, silakan mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum.